Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya soleh dan soleha? Alhamdulillah sehat walafiat luar biasa. Yes yes yes, Allahu Akbar. Pada hari ini kembali lagi kita belajar TIK. Pada kali ini kita akan membahas bab 4 yaitu tabel dan grafik. Baik, untuk lebih jelasnya kita simak video berikut ini. Ada beberapa cara untuk menampilkan data. Yang pertama, berbentuk cerita. Yang kedua, berbentuk tabel. Yang ketiga, berbentuk grafik. Data yang pertama yaitu berbentuk cerita atau narasi. Nah, contoh-contoh data yang berbentuk cerita yaitu buku, kemudian koran, kemudian komik, kemudian majalah. Nah, masih banyak lagi yang berbentuk tulisan-tulisan ataupun sebuah bacaan. Data yang kedua yaitu tabel. Nah, tabel itu terdiri dari kolom dan baris. Nah, untuk contohnya kita bisa lihat gambar yang satu ini. Cara membaca tabel. Ya, yang pertama kita lihat di sini adalah tabel yang terdiri dari baris dan kolom atau kolom dan baris. Nah, yang pertama kita lihat di sini, ya, kita bisa lihat gambar daripada kotak ini yaitu baris. Nah, kalau kotak yang ini kita sebut juga dengan kolom. Jadi jelas ya, yang dari atas ke bawah itu kolom, dari samping kiri ke kanan ataupun kanan ke kiri itu dinamakan baris. Nah, selanjutnya kalau yang satu saja, kita bisa lihat di sini satu, itu kita sebut dengan nama sel. Selanjutnya yaitu ikon pembuat tabel. Ikon pembuat tabel ada di tab insert. Ya, kita bisa lihat di sini tab insert. Nah, di sini kita bisa lihat ikon pembuat tabel yang berbentuk seperti ini di grup tables. Nah, untuk membuatnya, langkah-langkahnya yang pertama adalah kita klik tab insert, kemudian kita pilih icon table, kemudian kita buat di sini tabel. Contohnya adalah 3 kolom. Kolom itu sendiri adalah yang ke bawah. Kemudian 4 baris, 1, 2, 3, 4. Kemudian kita klik, maka akan muncul tabel berbentuk 3 kolom, 4 baris, atau 3 ke bawah, 4 ke samping. Nah, di sini sudah ada tabel. Nah, sekarang bagaimana cara kita memilih atau memblok daripada tabel yang ada di bawah ini? Yang pertama, untuk memilih tabel, berarti kita harus memilih semuanya ya. Kita ingin mengeblok atau memilih semuanya. Caranya yaitu kita klik atau kita arahkan kursor kita ke tanda panah yang ada di sini ya. Kita lihat sampai berbentuk tanda panah ini. Nah, sampai berbentuk seperti ini, kemudian kita klik kiri sekali. Maka akan terpilih semuanya. Baik, selanjutnya yaitu memilih kolom. Nah, kita misalnya ingin mengedit atau ingin memberi warna atau apa pada kolom yang pertama. Nah, caranya seperti apa? Kita arahkan mouse kita sehingga berbentuk panah seperti ini. Nah, bisa kita lihat ya. Ya, normalnya seperti ini. Nah, ketika ada kolom, nah kita pilih seperti ini, kemudian kita klik. Nah, maka akan terpilih seperti ini kolomnya saja. Misalnya kita ingin yang pilih yang ini, kita klik yang ini. Misalnya kita pilih yang ini, maka akan seperti ini jadinya. Baik. Selanjutnya yaitu memilih baris. Nah, kurang lebih sama pada memilih kolom. Untuk baris kita tinggal arahkan ke samping sampai berbentuk panah seperti ini ya. Normalnya mouse kita berbentuk panah terbalik seperti ini ya. Kalau di Microsoft Word normalnya seperti ini. Nah, ketika kita punya tabel dia akan berbentuk seperti ini, maka kita pilih ya. Nah, maka selanjutnya
Selanjutnya, nah seperti itu untuk memilihnya. Kemudian sel. Untuk memilih sel, kita akan membentuk panah seperti ini ya. Warna hitam kurang lebih sama seperti memilih baris. Tapi kalau baris itu berbentuk putih, berwarna putih dan bentuknya lebih besar. Kalau sedangkan sel itu bentuknya hitam, bentuknya kecil dan warnanya hitam seperti ini ya. Nah, ini untuk memilih sel. Ya, kita bisa lihat sini, ini sel, ini sel. Ya, baik. Baik, selanjutnya yaitu menghapus tabel, baris, kolom dan sel. Nah, kita sudah melihat di sini ada sebuah tabel. Kita coba hapus tabelnya. Bagaimana caranya? Pertama-tama kita blok dulu tabelnya atau kita pilih semua tabel. Kemudian kita tekan backspace pada keyboard kita seperti ini. Maka tabelnya akan hilang. Ya. Selanjutnya yaitu bagaimana cara menghapus kolom. Menghapus kolom pertama-tama kita pilih kolom yang akan kita hapus, misalnya yang ini ya atau ini. Nah, kemudian sama kita tekan backspace. Nah, begitu juga untuk menghapus baris ya. Kalau untuk baris itu sama, coba kita hapus ini baris kedua. Kita pilih baris kedua, kemudian kita tekan backspace. Nah, cara-cara tersebut bisa juga kita gunakan setelah kita pilih kolom, tabel ataupun baris, kemudian kita bisa memilihnya seperti ini ya, contoh. Kemudian kita pilih kolom misalnya, kemudian kita klik kanan ya pada kolomnya yang sudah terblok, kita klik kanan, kemudian delete columns ya. Maka kolomnya akan terhapus. Itu adalah cara keduanya. Begitu juga untuk menghapus tabel ataupun menghapus baris yang ada. Selanjutnya yaitu menggabungkan sel atau merge ya. Untuk menggabungkan sel di sini sudah ada contoh sebuah tabel yang ada tulisannya. Nah, di sini kita bisa melihat pada baris pertama yaitu nomor, nama buah, jumlah. Baris kedua yaitu Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Nah, ada juga sel yang kosong. Kemudian di baris ketiga itu adalah nama buahnya ya, hari jeruk. Baik. Fungsi daripada menggabungkan sel, misalnya kita ingin menggabungkan daripada sel yang ada di atas ini ya, yang jumlah semua ya. Jadi untuk memudahkannya kita bisa memilihnya. Ya, pertama-tama kita hapus dulu tulisan jumlah yang ada di sini ya. Kita hapus dengan kita blok. Kita bloknya yaitu caranya kita klik kiri, tahan, kemudian kita tarik ke arah mana yang ingin kita blok. Kemudian kita tekan delete, ingat delete bukan backspace. Tekan delete. Nah, untuk menggabungkannya kita bisa memilihnya, yaitu kita pilih dulu tabel yang akan kita gabung. Maksudnya baris ya. Kemudian kita tekan di sini yaitu merge ya. Bagaimana cara menampilkannya? Kita klik kanan pada kolom yang pada baris yang sudah kita pilih. Kemudian kita tulis di sini atau kita pilih merge cell. Maka dia akan tergabung seperti ini. Nah, bisa juga kolomnya. Misalnya seperti ini, kita blok, kita klik kanan, kemudian kita merge cell. Nah, sama seperti ini, kita blok, kita klik kanan, kita merge cell. Ya. Baik, selanjutnya yaitu bagaimana mewarnai tabel ya. Mewarnai tabel tentunya kita harus memilih dulu kolom atau baris mana yang ingin kita warnai. Contoh di sini Ustadz ingin mewarnai baris yang ini ya, baris yang atas ya. Maka Ustadz harus memilih dulu baris yang teratas. Nah, kemudian setelah kita pilih atau kita blok barisnya, kemudian akan muncul tab baru. Nah, tab baru ini kita pilih desain ya. Setelah itu kita bisa klik shading ya, di shading. Nah, setelah kita klik shading atau kita pilih shading, maka akan muncul, mohon maaf, kita pilihnya yang ini ya.
Nah, maka akan muncul warna yang berbeda. Nah, kita bisa lihat di sini kita suka warna yang mana. Nah, misalnya Ustadz ingin menggunakan warna biru ini, maka kita tinggal klik, maka akan berubah warnanya. Nah, begitu juga dengan kolom. Misalnya Ustadz ingin memilih kolom yang ini ya. Nah, mana tadi? Nah, kolom ini. Nah, maka tinggal pilih kolomnya, kemudian kita pilih shading, ya, kemudian kita cari warna yang kita sukai, misalnya warna ini. Ya, seperti itu. Baik, selanjutnya yaitu menambahkan atau menyisipkan kolom atau baris baru. Nah, di sini sudah ada gambar tabel yang mana sudah terdiri dari 6 kolom dan 5 baris ya. Kita misalnya ingin menambahkan kolom baru ya. Berarti kita ingin menjadikan dia 7 kolom ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, misalnya kita ingin menambahkan di samping kanan daripada kolom hari Kamis ya. Kita tinggal blok atau kita tandain kolomnya. Nah, kemudian kita klik kanan. Kemudian kita pilih insert. Ya, di sini ada dua pilihan, yaitu insert column to the left atau insert columns to the right. Nah, yang artinya left itu ke kiri, right itu ke kanan. Karena kita ingin menambahkan ke sebelah kanannya, maka kita pilih insert column to the right. Nah, maka akan jadi seperti ini. Ya, bagaimana kalau to the left? Ya, baik, kita lihat insert column to the left. Nah, maka dia akan menambahkan di sebelah kirinya. Ya, baik. Selanjutnya yaitu bagaimana caranya menambahkan atau menyisipkan baris baru. Nah, kita ingin membuat baris di atas kolom 1 ini, baris 1 ya. Nah, caranya yaitu kita blok dulu seperti ini. Kemudian kita klik kanan. Klik kanannya ingat ya, di dalam blok, klik kanan, kemudian insert row ya. Row above atau row below. Row above itu buat di atas dan row below itu buat di bawah. Karena kita ingin menambahkan di atas, maka kita pilih insert row above. Nah, maka akan di atas. Nah, bagaimana kalau di bawah? Kita lihat ya. Insert, kemudian row below. Nah, maka akan jadi seperti ini. Baik, selanjutnya yaitu mengubah cerita menjadi tabel. Nah, di tampilan Anda Soleh dan Soleha sudah ada sebuah cerita ya, dimana cerita ini akan kita rubah menjadi sebuah tabel. Kita perhatikan ya, di sini sudah ada tulisannya dengan judulnya oleh-oleh untuk nenek. Nah, kalian bisa baca. Nah, ketika kita ingin mengubahnya menjadi tabel, nah, contoh ini juga bisa kalian lihat di halaman 106 buku paket kalian ya. Di sini ketika kita ingin mengubahnya menjadi tabel, maka akan menjadi seperti ini ya. Nah, bagaimana tampilan dalam bentuk atau data dalam bentuk tabel lebih simple dan lebih mudah ya. Meskipun memang kita harus membacanya juga. Nah, di sini kita bisa lihat ya. Nah, baik. Selanjutnya yaitu tampilan data berbentuk grafik. Nah, grafik itu adalah kombinasi teks, ilustrasi, dan warna. Ciri-ciri grafik adalah memiliki dua unsur, yaitu sumbu X atau disebut dengan aksis dan sumbu Y atau disebut dengan ordinat. Nah, sumbu X itu adalah sumbu yang mendatar, sedangkan sumbu Y itu adalah sumbu yang tegak lurus. Adapun jenis-jenis grafik, yang pertama yaitu grafik batang. Nah, grafik batang ini berbentuk atau menyerupai batang kayu. Biasa juga disebut dengan grafik bar. Nah, yang kedua yaitu grafik garis. Nah,
Grafik garis yang berbentuk sebuah garis yang tidak selalu berbentuk garis lurus. Bisa jadi dia berbelok-belok ataupun melengkung ya, seperti itu. Kemudian ada pula grafik pie. Grafik yang berbentuk menyerupai kue pie. Nah, grafik ini tidak memiliki sumbu X dan sumbu Y. Baik, selanjutnya yaitu membuat grafik. Nah, adapun langkah-langkah membuat grafik, yang pertama-tama yaitu siapkan dulu data dalam bentuk tabel yang ingin kalian rubah menjadi grafik. Nah, di sini Ustaz sudah punya data tabel ini yang akan Ustaz ubah menjadi grafik ya. Bagaimana caranya? Nah, kita klik di salah satu di sini di layar dokumen kita. Kemudian kita klik insert, kemudian pilih icon chart yang bentuknya seperti ini. Nah, kemudian kita pilih di sini kolom. Ya, contohnya saja kita buat yang grafik batang ya. Nah, kemudian kita klik OK. Maka akan tampil seperti ini. Muncul jendela ini, jendela angka dan data grafiknya. Bagaimana menyamakan data grafiknya? Nah, kita bisa ubah data yang ada di kolom chart in Microsoft Word ini ya. Nah, kita coba samakan datanya. Sini kita klik saja satu-satu. Nah, kita samakan ya datanya ya. Jika kalian mengetik datanya, pastikan kalian setelah selesai menekan enter. Nah, jika ingin menambahkan ke bawahnya ya. Nah, kemudian di sini kita tulis mangga, kemudian apel. Nah, data di sini kita ubah menjadi 20. Kemudian enter 5. Kemudian 15. Kemudian 4, 25 ya. Enter. Nah, kemudian di sini kita rubah menjadi 25, 3, 17, 15. Selanjutnya di sini kita rubah menjadi 25, 2, 20, 22. Nah, sini kita tandai juga 30, kemudian 6, kemudian 14, kemudian 30. Nah, dan pada sini kita tulis Senin, Selasa. Untuk ke samping kita bisa menggunakan di keyboard kita menekan tab yang berbentuk tanda panah ya, di atasnya caps lock. Rabu, kemudian tab. Nah, Kamis. Oke. Sekarang kita enter, kita lihat data kita ya. Kita kembali ke sini, kita pilih lagi. Nah, di sini sudah ada tulisan jeruk. Jeruk itu yang ini ya, jeruk ya. Nah, hari Senin itu dia 20, ini yang biru ya. Kita bisa lihat. Ini yang Selasa, poin jeruk 25. Ini yang Rabu, ini yang Kamis. Nah, kita bisa lihat ya datanya ya di sini ya. Nah, jadi seperti itu untuk membuat grafik. Nah, jangan lupa untuk mengubahnya. Nah, tapi ada komputer yang tidak akan muncul tanda Microsoft ininya. Misalnya ini kita misalnya mau menghapus ya, mengedit ini misalnya hilang. Nah, bagaimana cara menampilkan jendela untuk mengedit datanya di sini tadi? Nah, caranya adalah kita klik datanya atau grafiknya, kemudian kita pilih tab desain, kemudian kita edit data.
Kita klik saja, kita tunggu, maka akan muncul seperti ini. Ya, seperti itu. Nah, sekarang kita coba merubah jenis grafik. Nah, ini kan grafik batang, kita ingin rubah. Bagaimana cara mengubahnya? Yaitu pertama-tama kita klik grafiknya, kemudian kita coba rubah di sini dengan model tampilan. Mohon maaf, kita klik dari awal ya. Kita klik grafik, nah kemudian kita pilih tab desain. Nah, setelah tab desain muncul, nah kita di sini bisa pilih change chart ya. Di sini data sini tidak ada, tapi kita bisa mengganti model tampilannya ya. Oke, baik, model tampilannya seperti ini. Misalnya gini ya. Nah, atau begini. Nah, atau seperti ini. Nah, atau gini. Nah, bisa juga. Nah, kita bisa pilih sesuka hati. Kita misalnya ingin merubah warnanya, misalnya menjadi ini. Nah, atau kita bisa merubah jadi seperti ini ya, sejenis. Warna sejenis. Nah, itu menggunakan change color. Nah, kita juga bisa mengganti model tampilannya menggunakan change chart type ya. Kita klik ini. Nah, kemudian misalnya kita ingin merubah menjadi line. Nah, maka tampilannya line-nya akan seperti ini. Nah, coba warnanya kita rubah ya. Nah, maka tampilannya akan seperti ini. Nah, ya. Kita bisa rubah lagi, misalnya kita klik ya. Ingat pertama-tama kita klik dulu grafiknya, kemudian pilih tab desain, kemudian pilih change chart type untuk mengubah jenis grafiknya. Kemudian kita cari grafik yang kita inginkan. Kalau pie itu bisa nggak ya? Yang pie tidak bisa karena dia tidak ada sumbu X dan Y-nya ya. Nah, kemudian line atau kolom ya, kolom aja ya. Nah, seperti ini.